Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan bahas latihan soal ya, menyelesaikan latihan soal untuk model hukum Dalton. Model soal hukum Dalton ya. Nah, mari kita lihat soalnya. Di sini diberikan dua buah unsur A dan B dapat membentuk dua buah senyawa. Ya, jadi ada unsur A, ada unsur B, kemudian dapat membentuk dua buah senyawa. Senyawa 1 mengandung 25% A, berarti sisanya B ya, 75%. Kemudian senyawa 2 itu mengandung 50% A, berarti pada senyawa 2 B-nya adalah 50% ya. Untuk massa A yang sama, tentukan perbandingan massa B. Massa B-nya pada senyawa 1 dan 2. Nah, ini adalah penerapan dari hukum Dalton ya. Nah, kita lihat, kita akan bahas soal ini ya. Kemudian kita pindahkan semua data soal ke dalam bentuk tabel. Ya, pertama adalah senyawa 1 tadi dikatakan bahwa A-nya 25%. Pada senyawa 2, A-nya 50%. Jadi kita tulis ya, karena di sini persen A, jadi 25, ini senyawa 2-nya 50. Maka berarti tadi sudah disampaikan di awal bahwa pada senyawa 1, berarti B adalah sisanya, ya 75. Kemudian B pada senyawa 2 adalah 50. Nah, yang diminta di soal adalah untuk massa A yang sama. Ya, jadi A-nya kita akan buat sama. Karena di sini A-nya 25 dan 50, maka kita harus samakan A-nya. Tentukan perbandingan B-nya. Jadi kita samakan A-nya untuk nanti mendapatkan perbandingan B-nya. Nah, kita lihat di sini pasti A-nya agar menjadi sama dengan A di senyawa 2, maka kita harus kali dengan berapa? 2. Gitu ya. Nah, maka B-nya juga kita kali dengan 2. Maka kita dapatkan A-nya adalah 50 pada senyawa 1 dan B-nya 150 pada senyawa 1. Nah, di sini kita lihat bahwa A-nya sudah sama ya. Sudah sama sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Sehingga kita dapatkan perbandingan B-nya adalah 150 pada senyawa 1 dan pada senyawa 2-nya 50. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan B ya, pada senyawa 1 dan 2 adalah 150 dan 50. Atau kita sederhanakan menjadi 3 berbanding 1. Gitu ya. Nah, ini adalah pernyataan dari hukum Dalton bahwa apabila dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, ya misalnya ini senyawa 1 dan senyawa 2, maka bila salah satu unsur massanya tetap atau sama, maka massa unsur lainnya dalam kedua senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana, gitu ya. Nah, ini betul ya. Jadi ini berlaku hukum Dalton di sini. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Nah, di sini ada besi dan belerang, berarti kita punya Fe dan S. Dapat membentuk dua buah senyawa, yaitu FeS dan Fe2S3. Apabila 56, nah ini kita ingat 56 besi ya, bereaksi dengan 32 ya, 32 belerang membentuk senyawa FeS. Kemudian 112 serbuk besi bereaksi dengan 96 gram belerang membentuk Fe2S3. Yang ditanyakan adalah perbandingan belerang pada kedua senyawa tersebut. Berarti nanti ditanyakan perbandingan S-nya pada FeS dan pada, jadi ini nanti akan ditanyakan adalah S-nya pada FeS dan Fe2S3. Gitu ya. Itu yang akan ditanyakan nanti. Kemudian kita lihat ya ini. Nah, ini soal yang tadi, data-datanya sudah masih ada di sini. Jadi kita pindahkan sekarang, besinya adalah 56 pada FeS dan 32 belerang ya, kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke dalam tabel. Jadi kita punya 56 besinya pada senyawa FeS dan 112. Kita lihat soalnya di sini 112 besi pada FeS Fe2S3 gitu ya. Nah, ini masukkan besi-besinya. Sisanya di sini berarti 32 belerang yang belum dimasukkan dan 96 gitu ya. Nah, kita masukkan
Gitu. Nah, sekarang diminta perbandingan belerang yang ditanyakan. Berarti ini FE-nya harus dibuat sama, ya. Nah, untuk membuat FE itu sama masanya, perbandingan masanya, maka kita tentu bisa melihat di sini bahwa 56 ini kita akan kalikan dengan 2. Ya, begitu juga 32-nya, S-nya kita kali dengan 2. Sehingga kita dapatkan bahwa FE-nya jadi 112 dan S-nya menjadi 64. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat nih karena FE-nya kita sudah samakan ya, kita sudah samakan FE-nya. Maka kita dapatkan perbandingan S-nya adalah 64 berbanding 96. Ya, pada senyawa FeS dan Fe2S. Nah, kemudian 64 ini kan masih besar. Kita sederhanakan menjadi bilangan bulat dan sederhana. Maka kita tinggal bagi keduanya dengan 32. Jadi kita peroleh bahwa perbandingan S, ya, perbandingan S pada kedua senyawa itu adalah 2 berbanding 3. Jadi perbandingan massa S-nya pada FeS itu 2, perbandingan S-nya pada Fe2S3 adalah 3, gitu ya. Nah, kita lihat soal berikutnya. Ini soal ketiga. Merkuri itu atau raksa, lambangnya Hg ya, bereaksi dengan klor gitu. Membentuk 2 macam senyawa. Dalam suatu senyawa, berarti ini senyawa 1 ya. Kita tulis ini senyawa 1. 0,66 gram merkuri bereaksi dengan 0,118 gram klor. Kemudian dalam senyawa lain, berarti ini adalah senyawa 2 ya. 1,00 gram merkuri bereaksi dengan 0,355 gram klor. Apakah data tersebut mendukung hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda? Ya, kita lihat sekarang soalnya. Kemudian seperti biasa tadi kita akan pindahkan semua data itu ke dalam bentuk tabel. Ya, kita tadi punya senyawa 1 dan senyawa 2 gitu ya. Nah, pertama kita masukkan Hg-nya 0,66 ya. Yang pertama pada senyawa 1, kemudian Cl-nya adalah 0,118. Kemudian pada senyawa 2, Hg-nya adalah 1 ya. 1,00, kemudian pada senyawa 2 Cl-nya 0,355. Nah, kemudian kita harus melihat di sini apakah ini mendukung hukum Dalton apa tidak. Nah, kita lihat buat di sini. Coba kita kalikan, kita bagi 0,66 dengan 0,66. Maka kita nanti akan dapatkan hasilnya adalah 1 ya. Hasilnya akan sama dengan senyawa 2, Hg pada senyawa 2. Karena kita akan samakan Hg-nya, berarti nanti kita akan lihat apakah perbandingan Cl akan merupakan perbandingan yang bulat dan sederhana. Nah, kita lihat hasilnya. Berarti Hg-nya adalah 1,00 dan Cl-nya adalah 0,179. Nah, berarti di sini kita buat Hg-nya sudah sama. Ya, nah sekarang tinggal kita perbandingkan Cl dalam kedua senyawa tersebut sama 1 dan senyawa 2. Jadi perbandingan Cl-nya adalah 0,179 berbanding 0,355. Nah, kalau kita bagi 0,179 dengan 0,179, ya kita coba bagi, maka kita dapatkan 1. Kemudian 0,355 harus dibagi dengan 0,179 juga harus sama. Nah, kita dapatkan 1,98. Nah, ini 1,98 itu kita anggap hampir mendekati 2. Maka di sini kita lihat bahwa Cl perbandingan masanya pada senyawa 1 dan 2 adalah 1 berbanding 2. Jadi di sini terlihat bahwa data ini mendukung hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Ya, demikian pembahasan 3 soal kita tentang hukum Dalton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.